tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0% seperti yang disampaikan oleh industri maupun dari Kementerian Perindustrian. Kita akan mencoba untuk memberikan dukungan-dukungan kepada sektor industri secara keseluruhan melalui insentif-insentif yang kita sudah berikan. Setiap insentif yang kita berikan, kita akan melakukan evaluasi yang sangat lengkap, sehingga jangan sampai kita memberikan insentif di satu sisi yang kemudian memberikan dampak negatif pada kegiatan ekonomi yang lain. Jadi itu. Ya, Saudara, Ibu Bendahara Negara sudah say no gitu ya untuk pendam wacana pajak mobil baru 0%, Saudara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahkan tidak mempertimbangkan bentuk keringanan pajak mobil baru untuk saat ini. Kenapa, Saudara? Respon ini merupakan jawaban Menteri Keuangan, Saudara, atas usul Kementerian Perindustrian yang dilontarkan pertengahan September lalu. Kalau Anda masih ingat, yang diminta yaitu relaksasi pajak mobil baru 0% sampai Desember 2020 ya. 0% sampai Desember 2020 dalam jangka waktu sebenarnya bukan jangka waktu yang panjang begitu. Mintanya sih dalam jangka pendek karena tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli dan mendorong penjualan otomotif yang tertekan pandemi COVID-19 ya. Karena memang ya kalau harga mobil baru bakal lebih murah saat rangkaian pajak itu dibebaskan begitu. Karena tapi sebagai catatan saja, Saudara, beberapa waktu yang lalu kami Berita Utama juga sudah melakukan wawancara dengan Gaikindo. Saat kami tanyakan kalau tadi diaminkan nih untuk pajak 0%, berapa persen nanti harga mobil turun? Jawabannya sih dipertimbangkan lagi dulu gitu. Jadi nggak otomatis juga berapa besarannya begitu. Nah, pertanyaannya, Saudara, kita lihat sebenarnya apa aja sih pungutan pajak yang menempel pada produk otomotif. Ini dia, Saudara, pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Kemudian apalagi ada PPNBM, Saudara, di mana ini merupakan pajak penjualan barang mewah antara 10 hingga 125%. Tidak sampai di situ, pajak daerah biaya balik nama kendaraan bermotor sebesar 12,5%. Lainnya, Saudara, serta pajak progresif. Jadi bisa kita bayangkan setiap Anda beli mobil baru ada tanggungan pajak yang cukup besar. Jadi tadi harapannya adalah kalau harga otomotif diturunkan, ini bisa mendorong daya beli masyarakat, efek dominonya nanti industri manufaktur bisa tumbuh. Harapannya gitu, tapi ternyata sudah ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Saudara. Nah, memang ini ya, Saudara, pandemi memukul telak penjualan otomotif. Ini adalah data Gaikindo, kami memiliki datanya untuk Anda, Saudara. Kalau lihat di sini adalah penjualan wall sales tipe mobil penumpang. Wall sales itu artinya dia dari pabrik ke dealer ya. Kalau dilihat di sini garis pertama berwarna hijau, ini mencerminkan penjualan mobil sepanjang Januari hingga September tahun 2019. Kita bandingkan dengan garis kedua berwarna merah di bawahnya. Ini merupakan penjualan mobil di tahun 2020, di mana kalau Anda lihat di sini dia menukik tajam. Ya, menukik tajam untuk penjualan mobil di tahun 2020. Di 1-2 bulan pertama setelah adanya pandemi, ini akhirnya terlihat bagaimana sektor otomotif itu akhirnya terpukul, terhantam oleh pandemi, Saudara. Semakin dalam menuju titik terendahnya, Saudara, di bulan Mei. Di bulan Mei ini ya. Nah, di bulan Mei ini dia hanya terjual 2.165 unit. 165.000 unit. Angka ini cuma sekitar 3% saja dari penjualan yang terjadi pada Januari sampai September 2019, Saudara. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa pukulannya. Nah, sebenarnya tanda-tanda perbalikannya itu sudah muncul. Ada tren pertumbuhan setelahnya meski belum kembali ke masa-masa normal. Anda bisa lihat di sini. Hingga pada akhir kuartal 3, Saudara, ini sebenarnya sudah mulai agak membaik ya. Jadi di kuartal 3 itu ada penjualan 278.000 lebih ya. 278.000 lebih penjualan otomotif yang terjadi di triwulan ketiga atau 2.708.240 unit gitu. Memang hanya separuh dari tahun lalu ya. Tetapi perlu diingat, Saudara, tidak hanya sektor otomotif yang harus menghadapi badai pandemi. Beberapa sektor usaha lainnya pun demikian. Dengan pertimbangan, Saudara, ini Menteri Keuangan
kemarin mengatakan bahwa kalau nanti memberikan insentif lebih banyak untuk satu sektor itu tidak adil untuk industri yang lainnya. Kemudian usul pajak ini memang sudah dimentahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, di mana memang masih akan mencari jalan untuk memberikan insentif yang sama ke sektor industri secara keseluruhan. Jadi memang kalau dari Menteri Perindustrian itu ingin menolong sektor manufaktur, tapi dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa ada baiknya lebih bijaksana kalau kami tidak akan memberikan insentif hanya kepada satu sektor. Karena kalau cuma satu sektor yang dibantu, nanti yang ada adalah dapat mengganggu sistem ekonomi itu sendiri. Jadi ini dia saudara, kenapa tadi ada permintaan pembelian mobil itu 0% saja pajaknya, tapi kemudian sudah ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.